akan menuju ke arah Belerik. Ini kalau Esme udah di-ban, Popheus enak banget diambil sama Alter Ego. Iya, kalau nggak Popheus ya Khalid, hero-nya Monster. Kalian aja hero nyaman. Betul. Ini Popheus sama Khalid masih terbuka lebar. Atau mau ngambil hero-nya Rasi dulu, Chow. Tapi sayang sih, Popheus mendingan ngambil dari sekarang. Ini Link bisa nggak leluasa. Baxia juga nggak trigger Demonic Force. Kimi Malah apalagi? kayaknya mending jadi surprise pick nggak sih? Last pick banget ya. Iya, last pick banget. Jadi kayak ya udah sekarang mau langsung. Soalnya bisa diambil sama geng kapak juga kalau Popheus. Malah geng apa kalau ngamanin Popheus mereka rugi. Targetnya cuma satu, Lancelot. Ya nggak sih? Sama Beatrix ya. Oh iya, Beatrix. Jarang-jarang itu juga. Jarang-jarang itu juga kalau mau nge-reload paling. Iya. Nah menurut aku kalau misalkan dia maninnya di sini udah ketahuan banget kalau seandainya Alter Ego X cuma minus di entah itu dari gold lanernya atau yang tadi aku bilang soal mid lanernya masih belum ketahuan. Karena bisa jadi Varsha bakal diamankan untuk saat ini. Varsha ya. Iya, mengingat Untuk siapa? Dari Alter Ego X. Alter Ego. Masih bisa soalnya. Kalau geng kapak ngambil Varsha lagi, wah kayaknya masih terlalu overkill. Iya. Karena apalagi ada Lancelot lah. Overkill bukan Radit. Waduh. Astaros saya juga bisa nangkap sih. Iya, bisa nge-cancel kan. Iya. Hylos, Lilia, waduh. Ini makin tanda tanya. Untuk dari EXP lanernya apakah bisa ke Hylos juga, apakah bisa ke Baxia juga. Karena menurut aku kalau landing phase, Hylos lebih menang Iya. ketimbang Baxia. Baxia kalau rotasi tapi lebih jauh di atas Hylos. Makanya mendingan Baxianya ditaruh romer sih kalau dari Iya, petani. nabrak sekalian aja. Iya, rotasi lebih cepat yang pertama. Walaupun kita bisa melihat bahwa dari seorang Hylos ini early capabilities sudah di nerf ya. Tapi dari segi laningnya Mas, bakal terlihat Hilda. banget. Tapi Hilda sebagai penutupnya oke. Memang bakal nempel kayak. Dia berdamage sih. Karena kalau misalkan Harusnya, kita lihat dari Alter Ego X, damage utamanya itu cuma dari Beatrix dan juga Lancelot. Dan clear wave minianya kalau Hilda di early game kayak terlalu ini kan, terlalu risky banget kan, Iya. terlalu lama kan kalau dua roamer. Ya benar. mendingan langsung ke Angela aja. Benar sih. Tapi ngeliat kayak gini, Angela yang bakal jadi damage. Berarti di depannya nanti akan ada dua orang. Hilda dan juga Popheus yang bakal nebein juga. Dan Popheus tinggal nunggu ancang-ancang aja dari Link yang bisa lompat nanti dengan TP Soft Blade. Atau mungkin nanti Lilia dengan Black Shoes ya. Tapi langsung aja kita masuk ke game kita yang pertama kali ini. Untuk geng kapak dan juga Alter Ego X. Lihat di sana Fredo Kitty tiba-tiba udah cukup sekarat. Tapi Ray langsung merespon dengan sangat baik. Monster kali ini level 3 mencoba untuk mundur ke arah belakang. Setelah udah ada pukulan yang cukup keras dari Nasi. Satu masih charge. Ternyata miss serangannya. Tapi Rasi di depan sana. Dari rumputan dia coba untuk hancurin semua formasi yang dibuat oleh anak-anak geng kapak. Tapi ini wajib langsung Radiant Armor gak sih Rasinya? Kayak ya itu item yang paling optimal. Apalagi dengan kehadiran dari Kimi sebagai mid lane. Kidsnya udah jump in ke arah depan sana. Langsung ada Glorious Pathway juga mencoba untuk mengamankan sisi dari Rinasmi. Tapi ternyata yang diincar adalah hero-nya. Fredo Kitty dalam ancaman jamin ke arah depan. Belum ada pergerakan apa-apa lagi. Dan lihat Ray-nya dalam ancaman. Masih mencari pop. Tidak ada target yang optimal. Mendapatkan turtle. Tapi ternyata semuanya kocar-kacir. Cukup sekar. Dan bahkan mundur dari Ray-nya. Terpaksa mempop out Tempest of Blade. Hampir mendapatkan korban jiwa. Tapi ternyata sakaratul maut semua. Langsung pulang ke arah base dari GPX. Itu Rinasmi, Vinzi, itu kalau misalnya tadi Sama Fredo ya? gak bisa mundur, itu lompatan Demonic Force Monster sih ngeri banget loh, darahnya udah sekarat banget. Untungnya tuh udah ke-trigger gak sih dari flame shotnya? Iya. Jadi gak bisa jadi eksekutor juga. Dan untuk Rasinya sendiri ya mau gak mau dia bakal bermain di rumput ngeregen. Karena balik lagi domba itu herbivora ya kan. Rasi ini ya. Rasi si ini pemakan sayuran. Iya. Vegetarian. Vegetarian. Rasi Jabon. Waduh. Jagoan kebun. Jagoan kebun ya. Kadang-kadang dari mana lagi itu ya kan. Dan Raizel. Ini apalagi dengan weapon masternya ya. Dia bisa dibilang akan lebih mengoptimalkan untuk dia melakukan early aggressionnya juga. Apalagi kalau misalkan dia pegang Wesker di belakangnya nih. Aku lebih ngeri kalau seandainya di belakang ini Raizel megang Wesker. Main jarak deket ya. Dia gak bisa digeng sama Ray. Betul. Nah dia masih Renar ternyata. Masih aman. Masih aman. Tapi Masih bagian aman. bawah tuh kayaknya udah mulai ada kelihatan di sana Fredo Kitty. Satu lagi di depan sana ada Watt juga. Sakit juga Arlinya. Ayat. Dan orang Raizel di depan sana Fredo Kitty menjadi target operasi Kiss langsung melakukan rotasi karena bawah juga Tontos dibuka. Dan lihat satu poin diamankan. Rasi pun masih selamat juga dari kematiannya. Tapi dari belakang sana Watt. Tapi bisa menghindari Tontos yang dilakukan oleh Kids. Oke, masih charge jump in connect karena dua hero sekaligus. Kidsnya dalam ancaman juga kali ini setengah darah. Tapi apakah dia masih mau lebih? Langsung mundur ke arah belakang. Double dash dengan menggunakan puncture-nya. 4 hero, 4 member dari Alter Ego X sudah berdiri di bawah. Dan bahkan lebih memilih untuk disengage aja karena mereka sadar link dari Ray-nya sudah hadir. Dan bahkan
lebih memilih untuk bermain aman lagi. Reset sebelum Turtle yang saat ini 4 menit berjalan Choji. Kali ini kita emang gak lihat first blood. Enggak, kita nggak lihat first blood, tapi yang udah pasti ya, kalau misalkan ada Rasi yang tumbang tadi pertama kali, udah pasti kena invasi sih. Iya. Yang dimana invasi itu benar-benar penting banget, apalagi dengan link yang di arah early-nya, damage-nya besar banget itu dari Hilda. Di zoning tiba-tiba Vincinya dalam ancaman dan bahkan out of nowhere. Tiba-tiba ternyata Turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Jump in ke depan, Tema Somblet dapetin satu, Dinasti bakal tumbang tapi ternyata Rasi juga bertukar nyawa untuk saat ini EXP laner untuk Romer. Oh, bahkan Raizal pun langsung nge-backup juga di area tengah. Dan kali ini anak-anak geng kapak dibombardir habis-habisan dengan Jarang. kehadiran Rasi. Jarang saya ngelihatnya. Ray kalah Retribution loh. Iya, bener-bener jarang. Ini Ray-nya nih Retribution aslinya. R-nya tuh Retribution. Retribution sebenarnya. Retribution. Iya, bener. tapi dengan ternyata kids yang lebih sigap. Ini membuktikan bahwa waduh ini ada saingan baru. Here comes a new challenger coming up from Alter Ego X kayak ini. Oh deh. Kids, Padahal emang, Retribution. fun fact bener juga kata Profesor di minggu ketiga itu ada dua Retribution geng kapak sama Rebellion. Makanya Itu itu kenapa udah hampir 100% rate atau bahkan 98% rate dari Retributionnya loh. Iya, betul. Untuk sekarang kita sepertinya akan melihat pertandingan yang jual beli serangannya pun masih sama-sama 2 poin killnya di menit yang kelima kali ini. Raisel udah ready set up ke arah bottom lane dan bahkan dari kidsnya juga coba untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia nggak mau laning phase, dia mau hero sepertinya. Blade of Despair juga sudah ada di tangan dari Raisel. Rasi udah mulai ketahuan ya, jahatnya pun terendus oleh teman-teman dari GPX. Tapi ternyata Vinci terjebak di ruang nostalgia sendiri yang tidak memiliki satu sprint pop outnya dia yang masih cool dan Rasi lagi dan lagi invasi jungle bareng sama Angel lah mungkin. Kayaknya belum sih. Kayaknya masih belum mau digunakan. Tandain dulu. Tandain. Ngasih efek kejutan ya. Yoi. Tapi hati-hati loh, geng kapak ini permainannya suka main cepet. Nah itu dia tuh. Di minggu pertama aja mereka berhasil mengalahkan Aura dengan 9 menit 29 detik. 9 menit 24. Kemarin 24. 9 menit 45. Itu waktu lawan RRQ. Wah itu dia tuh makanya. Permainan coba dari GPX apakah akan dipertontonkan lagi karena ya balik lagi ini masih chill banget ya kan. Kondisinya tuh kayak nggak terlalu memiliki tekanan intensitas baik tinggi tapi ternyata Dinasti ketahuan. Hardguard di pop out, Kids mungkin akan menjadi target operasi tapi ternyata ada monster juga yang hadir. Rasin mungkin bakal down sendirian, terjebak di ruang nostalgia dan ternyata Vinci mungkin bakal mundur tapi ternyata diselamatkan oleh seorang Ray-nya. Double tap softplay, double stun didapatkan begitu saja amat, gak bakal bisa kemana-mana. Langsung ada maximum charge bersekir Fury di tangan Ray dan bahkan ini bakal jadi 1 tukar 3. Bahkan tidak ada korban jiwa dari GPX karena ternyata di depan sana Rinasmi dan Pedro Cutie tidak jadi tumbang. Ini snowballing yang dilakukan oleh anak-anak geng kapak mulai terlihat. Mereka benar-benar mulai mendominasi. Strategi udah mulai dimulai lagi, Coji. Kalau misalkan dilihat tadi, jujur agak terlalu agresif sih pergerakan dari seorang Lancelotnya Kids ya. Ya beda, ada Ahmad di dalam tubuhnya. Tapi problemnya adalah damage dari Tarot itu yang nempel dan pada akhirnya menumbangkan dia. Rasi sebenarnya udah punya Raden Armor sih, tapi apakah bakal cukup? Lihat, udah kakinya dipegangin, maximum charge, semuanya. Ice Queen One juga udah dimiliki daripada seorang Vinci dan diusir oleh monster. Tidak bisa bergerak kemana-mana, Gio. Itu bete banget sih Prof ya, dipegangin kakinya dengan ada Ice Queen One juga. Tapi kali ini aku ngelihat Alter Ego X sudah mulai sedikit dalam tanda kutip gerakan-gerakan panik. Mereka nggak bisa. Gerakan panik. Karena dari item-item dimiliki oleh geng kapak kali ini benar-benar membuat anak-anak Alter Ego X tuh cukup sulit untuk melakukan satu buah rotasi yang aman. Dan aku mau sedikit revisi, ternyata geng kapak itu menang 45 menit. Itu ketika lawan Geek Fam kemarin. Geek Fam kemarin. Oh iya, 9 Hari menit 45. Senin. Iya. Ya, bersama dengan Pak Pulung juga ya salah satunya ya. Betul. Dan untuk sekarang, jangan lupa juga nih buat teman-teman yang masih belum spin, masih ada kesempatan buat dapetin kesempatan apa ya? Masih ada kesempatan buat dapetin kesempatan. Masih ada kesempatan buat dapetin skin dari Ahmad ini kan ya, yang Sanrio. Awat tertangkap ternyata Out of Nowhere tiba-tiba langsung ada pergerakan jumping dari monster, mencoba untuk menangkap seseorang depan sana. Bahkan lihat apa softblade-nya digunakan juga Ray-nya men-trigger monster dan bahkan ternyata mendapatkan Kids. Itu outplay dari Ray yang ternyata dengan menggunakan Vince Voice-nya dia menangkap seseorang di sana dan monster juga gak bakal bisa kemana-mana, hanya berpasrah pada tembok. Rasi mencoba untuk nge-follow up dengan cepatnya, sprint dibalaskan dengan sprint, tapi Vinci juga belum nge-pop up sprintnya. Tapi ternyata tidak bisa dinarik dengan power of wildness.
kekuatan keganasan yang ternyata dengan stack 6-nya Rasi mendapatkan poin kill terhadap Vinzi. Tapi Razel ternyata diam-diam dia mencuri. Hati-hati Razel mencuri satu turret, hati-hati nyawa yang tercuri pada Fredo Kitty kali ini maju ke depan sana bersama dengan Ray juga udah siap-siap menjaga saat Razel kalau bisa dia masuk ke belakang dan ditempel sama Black Open ada harga juga dari Razel tidak bisa selamat dari sergapan dilakukan oleh anak-anak geng kapak di saat Lord yang pertama sudah muncul. Kali ini kehilangan Razel, tentunya damage dari Alter Ego X berkurang. Di menit yang ke-10 kali ini bahkan perlahan-lahan tapi pasti ya. Ini udah menjadi menit-menit krusial nih. Lord up. Dan bahkan kidsnya tadi sempat fall off ya. 3-2-2 dari KDA-nya. Dan Ray masih belum tumbang sama sekali. Unggul dari segi level pun tidak. Tapi untuk saat ini kids masih benar-benar balance banget. Dengan Ray yang bahkan sudah mengamankan ke arah Warrior Boots. Lebih ke arah respect terhadap physical damage dealer dari Alter Ego X. Karena gini sih, dari tadi team fight yang dilakukan sama Alter Ego X ini openingnya bukan dari Monster terus. Selalu openingnya dari Rashi. Padahal yang jadi momentum ya, pivot utama dari Alter Ego X itu sebenarnya datang dari Monsters. Dia bisa nge-lock on ke arah antara Ray ataupun ke Watt aja itu sebenarnya udah enak banget bagi teman-teman dari Alter Ego X. Dan tadi udah kelihatan tuh, di saat dia udah melakukan Demonic Force, dia nggak bisa kena ke arah Link dan pada akhirnya Link yang mati masalah. Wow, ini mungkin akan terjadi lagi karena Rashi yang akan jadi target utamanya. Lihat bahkan ada satu pergerakan ke Hardguard belum. Dan bahkan tadi apa? Pivot ya? Pivot utamanya tuh dari Monster. Oh, pivot itu kayaknya singkatan. Apa tuh? Perfect initiation. Widih, keren. Victory of team fight. Iya. Tapi tepatnya saya ngasal. Yang penting pivot. Perfect initiation. Karena balik lagi, inisiasinya kan harus ada symphony of skill. Iya. Benar. Jangan sampai skill yang digunakan ini malah tidak berkesinambungan dan malah menjadi kerugian bagi kedua belah pihak. Benar. Sama halnya Gepex juga berlaku loh. Kalau seandainya Gepex ini yang buka bukan Fredo Kitty dan juga Dinasmi, ya kemungkinan terbesarnya adalah Ray tidak bisa melakukan teamfight jangka panjang. Iya. Belum tentu dia masih punya Tempest of Blade. Iya, ruginya sih sebenarnya di SDS-nya yang Iya. paling kencangnya. Atau bahkan Black Shoes. Ada Black Shoes tapi nggak ada Demonic Force dari Monster. Bahkan Rasi sendirian lari kencang banget kali ini. Tapi Fredo Kitty terkena efek sniper dari Razel yang begitu menyakitkan dan akhirnya hilang begitu saja. Dan Alter Ego X kali ini mereka udah punya informasi mendapatkan satu member. Mereka mencoba untuk kecicir-kecicir ke Lord tapi enggak. Kejar. Mereka masih mencoba untuk ngambil ke arah objektif bagian bawahnya terlebih dahulu. Oke, masih mau uang lebih sepertinya karena dari gold leadingnya masih tersisa sedikit dan bahkan Rasi. Dia targetingnya ke arah satu orang saja, Ray dan Ray. Hanya Ray yang ada di marking dari kepala seorang Rasi. Terjebak sendirian dari Dinasmi dan bahkan seperti tidak akan dikasih pulang. Disundul begitu saja tapi ternyata satu love wave langsung menumbangkan nyawa daripada seorang Dinasmi dan ternyata Rasi masih survive. Dikejarkan sama Fredo Kitty sepertinya enggak. Razel pun ternyata mengambil sisi objektif lainnya di bagian mid lane. Dan kali ini gold leadingnya tiba-tiba sama tiba-tiba. Iya, ini mulai dikejar terus-terusan. Ini benar-benar pertarungan yang intens banget untuk penyerangannya. Dari objektifnya juga intens. Bahkan bagian atas Rasi yang sudah kembali dengan SP yang full. Mencoba untuk melakukan defensif di area atasnya lagi. Ini kalau tempo ya, Ya. dari pelan banget ya kan. Tiba-tiba sempat kenceng, pelan lagi. Ini paling kenceng kayaknya. Tempo yang di menit ke-10 sampai dengan menit 12 tadi tim. Iya, Iya. ada mulu ya Ada perangnya. mulu soalnya perangnya. Benar-benar. Bahkan ya itu macro play yang diamankan sama atau objektif yang diamankan sama Alter Ego X membuat mereka lebih unggul sekarang. Betul. Curi-curi soalnya mereka tadi. Dari Iya. Razel, dari bottom lane-nya tadi kita bisa melihat bahwa Rinasmi ingin nahan sendirian tapi malah di-ganking. Dan bahkan dari item sih yang jadi penasaran banget sih. Soalnya 4 DPS loh dari geng kapak. Dan ini semua DPS-nya. Iya. Dari Lilia, dari Kimi, Baxia dan juga Hylos. Radian 4 tuh Magic. wajib soalnya sekarang. Wajib banget ini. Ya, GPX juga wajib Genius One sih. Sama-sama ada item wajibnya, core itemnya. Tapi apakah di sini akan ada adu pasang keramik dan sepertinya di arah bottom lane saja. Rasi sprint pop out dan masih belum ada hard guard sama sekali. Masih mau regen aja. Di sisi lain, belum ada team fight yang kocar-kacirnya pun terbagi. Rinasmi udah mulai mendapatkan detektor di depan sana. Maksimum charge jump in. Rasi juga masih setengah darah. Dan kayaknya gak bakal mau ngambil resiko, tapi ternyata Awat di depan sana. Hati-hati. Awas juga terkena serangan dari Renner Apati.
Ini nih. Wah, dari Wattnya sendiri walaupun jadi target operasi, tapi kalau Kids yang maju sendirian itu bahaya. Ini mulai ada split push yang dilakukan. Ray sendirian di sana. 3 member Alter Ego S langsung coba untuk maju ke arah depan sana. Ray mencoba untuk mundur juga, dikejar oleh Rasi. Enggak, mobilitasnya terlalu tinggi. Masih selamat untuk Ray dan kali ini anak-anak Geng Kapak melakukan pancingan yang luar biasa supaya mereka bisa berhenti Lord, tapi di area tengah kali ini siapa yang akan hilang terlebih dahulu? Satu warga termasuk dalam tubuh monster, tapi di sisi lain dia Corsi udah mulai masuk ke arah depan sana, tapi TP Soblet dari Ray masih bisa mengamankan dirinya bersama dengan flicker yang dikeluarkan. Tapi masih ada penyerangan dilakukan oleh Alter Ego X. Mereka gak akan dari serangan. Dan satu Rainer dari Rinasti pun cukup sekarat. Satu aja nggak dapet poin kill, ternyata Alter Ego X mendapatkan kerugian yang berlipat ganda karena Lordnya akan berjalan ke arah bagian top lane. Lord and Henge kali ini, tapi Raizal akhirnya menukarkan satu secara paksa dengan turret yang akhirnya ditumbangkan di bagian mid lane. Inner dalam turretnya Monster. Nice Queen One, apakah kali ini akan mendapatkan jawabannya? Ray kali ini harus lebih berhati-hati. Alter Ego X down dengan Renner Apati. Tapi kali ini bakal dibalikkan keadaannya. Ray jump in ke depan. Mungkin akan mendapatkan ke arah Rasi. Tapi Rasi masih punya absorb damage. Dan itu semuanya sekarat. Langsung loncat daripada seorang monster. Monsternya tidak diselamatkan oleh Ahmad karena tidak memiliki hard guard. Dan bahkan akan tumbang sendirian di depan. 4 melawan 5 tim fightnya jadi kocar kacir kali ini. Bakal akan jadi keuntungan kedua bagi GPX. Karena kali ini lihat Rasinya benar-benar sendirian harus mundur dan ngeregen. Tapi Kids versus everybody mencoba untuk mendapatkan Awat sendirian, mencoba untuk Black Shoes ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan dirinya tapi dikejar. Slow effect yang tidak bisa dihindari lagi. Nimbus Passion semuanya dikeluarkan hanya untuk Lord yang terhormat. Renner Apathy ini bakal di cancel. Oh my god, ini dia kata-kata yang tepat untuk kedua tim ini yang melakukan team fight secara luar biasa. Bertubi-tubi saling jual beli serangan. Masih coba untuk nyolong-nyolong objektif dan bahkan untuk sekarang ini Alter Ego X dalam ancaman yang besar karena mereka udah kehilangan 1, 2, 3 inner turret, tersisa base turret yang dimiliki. Ini bakal berat banget sebenarnya. Ini kalian ya udah nonton kayak gini di MDL, rugi banget kalau nggak nonton di MPL apalagi sampai dengan tanggal 24 April 2022. Betul. Tapi secara tanggal ya, apakah tanggal 24 April ini adalah hari Grand Final? Wah. Terima kasih spoilernya Bapak Produser. Wah. Bang, MPL Playoff kapan? Ada. Oh gitu caranya ya. Di mana, Be? Oke. Di mana? Di mana saya mana tahu saya. Oh, kalian sudah tahu juga. Dikata saya yang ini nge-DP venue ya. Gitu ya. Kan bukan. Saya pengisi acara. Bener. Kalau mau nyewa jasa baru saya bisa nih. Bener. Saya jasanya begini loh. Nah, kalau itemnya kayak gini loh. Nah, Iya, dari item terlebih dahulu kita bisa melihat dari teman-teman Alter Ego X ini yang baru ngambil ke arah Radiant Armor. Hanya 2 hero saja, yaitu Fovius dan juga Hildanya. Make sense karena mereka memang berada di paling depan banget. Tapi yang berbeda ini adalah dari seorang marksman-nya, seorang Beatrix ya. Oh, satu asuransi cuma ada dari Wind of Nature. Kids. Tapi ternyata Winter Transit save the day. Langsung daerah Tempest Salvage juga daerah pada seorang Ray. Ray-nya mencoba untuk bertahan mengincar ke depan. Tapi ternyata tumbang sendiri. Kita mendapatkan poin kill-nya. Mencoba untuk mendapatkan Rasi. Tapi Rasi tertubruk begitu saja. Rumput. Tapi Immortal. Pecah dan tidak punya Winter Transit. Karena uangnya tidak akan cukup sebagai Romar. 2 tumbang tanpa trade kill. Geng Kapak mengamuk kali ini membuat Alter Ego X kocar kacir. Inilah dia Lord di menit ke-17. Wah. Apakah ditahan sampai menit 18 supaya evolve? Tapi sepertinya enggak. Anak-anak Geng Kapak siap sedia untuk menghancurkan Lord tersebut. Dan kali ini Monster dan juga Ahmad di garis depan sana mencoba untuk memukul mundur anak-anak Geng Kapak. Tapi enggak. Karena Geng Kapak sudah berhasil mendapatkan Lord yang sangat kuat di menit 17 ini. Belum 18 tapi. Iya, belum 18. Jadi Awat ya kan, Vinzi nggak perlu nempelin Lord dulu. Nanti aja. Macro play bisa sekarang. Mirroring bisa sekarang. Bisa. Tapi uangnya ini loh Coji, 5.000 yang udah mulai kelihatan gapnya. Iya, dengan gap 5.000 seperti ini otomatis tadi kita juga sudah bisa melihat beberapa item dari Geng Kapak juga yang udah ada Guinness One. Termasuk dari Watt juga. Yang dimana kalau misalkan udah ada Guinness One seperti ini efeknya bukan penetrasi ya, tapi lebih ke arah mengurangi magic defense lawan. Yang berarti satu Guinness One itu bakal berfungsi juga untuk satu tim dari Geng Kapak. Masalahnya ada dual tadi. Iya. Itu lebih wah. Lebih pasti lagi. Individual lah. Lebih Betul.
Bahkan kalau misalkan kita lihat ini permainan dari Alter Ego X di atas menit 10 tadi udah mulai ngebulet formasinya. Cuman sekarang udah mulai terpecah semenjak tabrakan tadi yang dikeluarkan dari Rinaspi terlebih dahulu dengan Glorious Pathway-nya. Oke, kali ini Lordnya bakal berlenggang leha sepertinya di area top lane menubruk begitu saja dan hilang. Satu base turret terbuka. Alter Ego X dalam ancaman. Lihat di area bagian top lane Fredo Kitty sendirian dengan gagah perkasanya dia menahan semua dealing damage tapi sepertinya itu bukan ide yang baik. Sprint pop out begitu saja. Masih ada top toy sauce juga dan bahkan ada gerakan Glorious Pathway di depan. Jump in dari monster tapi ternyata dia tumbang sendirian menginjak ke lahar yang panas dari Lilia. Suprawa Supriyadi mendapatkan satu ternyata di depan sana. Bakal tumbang dari Rasi dan bahkan lihat di depan sananya Kids. Gak bisa bertahan lebih lama lagi. Triple dari Suprawa Supriyadi. And that's take the game number 1 for Geng Kapak. Wow, ditutup dengan wipe out juga tentunya geng Kapak membobardir setiap pertahanan yang dibuat oleh anak-anak Alter Ego X. Ini bisa dibilang snowballing yang baik banget ya. Early-nya Alter Ego X benar-benar kuat.